Ketika namamu ditinggikan, ketika namamu kami agungkan di tempat ini, hadirat pemulihanmu pasti terjadi malam hari ini Bapa. Dalam hadiratmu ada kelepasan, dalam hadiratmu ada pemulihan, dalam hadiratmu yang berbeban berat Tuhan pulihkan, dalam hadiratmu yang sakit disembuhkan. Malam hari ini Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman-Mu. Kami percaya kami sudah dipuaskan atas pujian penyembahan yang kami naikkan dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Layakan setiap kehidupan kami, kuduskan, tahirkan kami, ampunilah segala dosa salah kami, sehingga semua persembahan kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya berbicara, pakai hamba-Mu menjadi penyambung lidah, urapi hamba, jadikan hamba menjadi alat yang berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Seluruh jemaat pelayan Tuhan yang hadir, baik di persekutuan doa Rumah Roti pada saat ini, maupun yang mengikuti ibadat Zoom pada saat ini, berkat yang sama tercurah. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati firman Allah. Mari sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara. Puji nama Tuhan, hadiratnya kuat sekali malam hari ini. Ya, kita sudah lama gak ibadah onsite seperti ini saudara. Saya di PD Rumah Roti mungkin 2 tahun ya, lebih kurang ya Bu Mariana ya. Tapi Zoom beberapa kali, kalau gak salah selama pandemi saya isi ada 2 kali. Nah, bersyukur kepada Tuhan, banyak hal yang terjadi selama pandemi yang sudah hampir 2 tahun ya, lebih kurang ya. Tetapi selama hampir 2 tahun ini saya mungkin hamba Tuhan yang paling sibuk ya, karena banyak di jalanan ya saudara. Mungkin kalau yang ada temenan di sosial media saya, beberapa kali saya meeting Zoom juga kesaksian. Ya saya banyak di jalanan, tetap mengunjungi beberapa panti orang gila, waria, malam ke Tunawisma, kemudian ke Pemulung. Dan tahun ini saya puji Tuhan bisa menyelesaikan 6 lokasi misi. 1 minggu yang lalu saya baru pulang dari suku Dayak, dari pedalaman Meranti. Bulan 5 kemarin saya nggak bisa tembus karena stang setir motornya patah, kita harus jalan kaki sekian jam saudara. Nah saudara, tadi saya sedikit bersaksi kepada beberapa sahabat, Ibu Mariana juga dengan Bapak ya, bagaimana Tuhan itu berkarya lewat pelayanan misi yang dipercayakan untuk saya lakukan. Karena saya punya mimpi besar, sebelum Tuhan panggil saya pulang, saya pengen bangun 1000 gereja. Saya pernah saksikan di tempat ini saudara. Tapi puji nama Tuhan, saya katakan kalau visi itu datang dari Tuhan pasti akan terlaksana. Karena hampir 4 tahun saya berjalan, anugerah Tuhan ya, dari satu pedalaman ke pedalaman lain. Ya, kemarin di Kalimantan anugerah Tuhan kita dapat cukup dana cukup besar dan kita bisa bangun hampir 20 gereja untuk di lokasi Meranti saja. Nah, nanti ada misi terbesar yang saya lakukan 15 November, mohon dukungan doanya. Karena barang kemarin 11 hari yang lalu sudah saya kirim pakai kapal laut sebanyak 3,1 ton. Ini misi PI terbesar karena melibatkan, dari Jakarta kita cuma 4 orang, tapi melibatkan 25 porter karena saya harus jalan kaki 4 hari 4 malam menuju lokasi. Kalau ada yang mau ikut boleh saudara, ya, tapi jalan kakinya 4 hari 4 malam, melewati gunung, lembah, sungai yang katanya lebar sampai 40-50 meter dengan arus yang begitu deras. Di sana belum ada gereja, kita punya planning membangun sekitar 5-7 gereja, dan mereka masih animisme, dinamisme. Ya, kepala sukunya welcome untuk saya datang, berikan hikmat untuk saya bisa berbicara, untuk memenangkan mereka saudara. Ya, Januari saya berangkat juga ke suku Yakuhino, itu di pedalaman Papua. Itu kalau nggak dapat helikopter, saya katanya terpaksa harus jalan kaki 7 hari, PP 14 hari. Saudara, buat Injil apapun harus kita lakukan. Amin. Saya udah bilang sama keluarga saya sudah bilang sama istri, anak-anak saya, jemaat saya, kalau suatu hari dalam pelayanan misi saya tidak kembali, ingat apa yang pernah saya lakukan sampai hari ini. Ya, buat saya kematian bukanlah hal yang menakutkan lagi. Karena kalau saudara sudah menjadi satu passion melayani misi, nyawa itu rasanya ya seperti Paulus berkata, bagiku hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, karena kita tidur di hutan, kita makan ular, semua binatang pernah saya makan saudara, kecuali maaf daging orang saudara. Jadi saya sudah makan semua daging ya, apapun yang disiapkan penduduk sana pokoknya kita makan ya. Tidur di hutan, kadang 2 hari nggak mandi, tapi saya suka cita melayani seperti ini. Ini sudah menjadi satu passion buat hidup saya. Kalau 1 bulan saya nggak berangkat misi, rasanya badan ini pegel-pegel saudara. Ya, tapi kalau saya sudah ada di ladang misi, wah begitu on fire.
Nah Bapak Ibu puji nama Tuhan, malam hari ini saya akan bicara sesuatu yang basic karena saya perhatikan selama hampir 2 tahun ini banyak peristiwa kejadian demi kejadian, ya dampak dari pandemi juga ya, kehancuran rumah tangga, divorce di mana-mana, ekonomi yang hancur, beberapa pengusaha hampir sebulan berapa kali WA saya telepon, Pak Pendeta doakan saya, pabrik saya tutup, rumah tangga saya sudah hancur, bisnis saya hancur, ya keluarga berantakan. Begitu banyak peristiwa kejadian terjadi. Orang yang tadinya punya aset begitu banyak itu bisa bangkrut bukan dalam hitungan tahun tapi dalam hitungan hari dan bulan. Nah saudara, segala sesuatu saya percaya ya damai sejahtera atau tidak itu semua tergantung kita. Amin. Nah hari ini saya akan bicara tentang bagaimana kita menjaga hati. Saya percaya hati adalah bagian yang terpenting di dalam hidup ini. Ya, hati adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan kekristenan. Tetapi setan, iblis selalu menaruh sesuatu dalam hati kita. Bahkan di dalam Kejadian pasal ketiga ayat 15, kalau Anda perhatikan, saya bacakan saja ayatnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah itu sudah memberikan satu nubuatan akan terjadi permusuhan antara iblis dengan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini siapa saudara? Secara tidak langsung adalah Yesus Kristus yang turun ke dunia untuk mengalahkan dunia, mengalahkan alam maut, ya, mengalahkan iblis, saudara. Ya, dan keturunan perempuan ini adalah diri kita semua karena kita lahir dari rahim seorang wanita. Nah, di dalam terjemahan bahasa aslinya, kata meremukkan diambil dari bahasa Inggris yaitu tubrus. Tubrus artinya apa? Melukai, saudara. Nah ini sebenarnya satu gambaran yang luar biasa. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala daripada si ular. Makanya dulu waktu saya kecil, papa saya selalu ngajarin begini. Kalau bunuh ular, itu kepalanya bisa dihancurkan. Ya saudara. Saudara kalau nggak salah 1,5 bulan yang lalu, rumah saya kemasukan ular kobra. Saudara bayangkan, tinggal di kota besar, ada ular kobra 1 meter 20 cm. Itu masuk ke rumah saya. Di sepatu, saudara. Jam 2 subuh. Anak saya jam 2 subuh harus saya larikan ke rumah sakit. Ya, saya lagi enak-enak tidur dibangunkan, ada ular. Saya kaget. Kok rumah saya bisa masuk ular? Dan ini udah kesekian kalinya rumah saya masuk ular, saudara. Ya, itu ular kobra benar-benar besar panjang. Ya, pas teman anak-anak saya ada juga di situ, ditangkap rame-rame, tapi begitu tangkap anak saya nyembur, saudara. Ya, jadi matanya kena, langsung saya bawa ke IGD. Puji Tuhan nggak apa-apa. Nah, dulu kita kalau waktu kecil diajarin, tapi ini mitos orang tua ya. Jadi kalau kamu bunuh ular, kepalanya penggal, matanya harus ditumbuk. Saya sempat tanya sama papi saya, kenapa pi kok matanya tumbuk? Kalau kamu nggak tumbuk itu matanya, nanti wajah kamu di kelopak mata ular itu, nanti dia akan lapor teman-temannya. Wah ilah, gue bilang, repot banget saudara. Ya, ini mitos orang zaman dulu saudara. Kita, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala daripada si ular, dan ular ini, lambang iblis, akan meremukkan tumit daripada keturunan perempuan ini. Nah, kata meremukkan diambil dari kata bahasa Inggris tubrus. Tubrus artinya melukai. Saudara, ini sebenarnya satu gambaran yang sangat halus dari firman Allah. Di mana cara kerja setan hari-hari ini, dia berusaha melukai, menaruh sesuatu dalam hati kita. Kalau orang tumitnya luka, saudara, kita jalannya pasti nggak akan normal ya. Setuju ya? Pasti akan terpincang-pincang, tertatih-tatih. Karena tumit kita luka. Ya, nah saudara, ini sebenarnya satu gambaran halus ketika jiwa saudara terluka. Terluka oleh apa? Kalau Hawa dilukai oleh siapa? Adam kan? Percaya yang melukai kita, itu orang-orang yang gak jauh dari kita. Yang tidur seranjang dengan kita. Istri kita, suami kita, anak orang tua kita, mertua kita, pimpinan kita dalam perusahaan maupun dalam pelayanan. Ya, akhirnya hidup kita ini gak akan pernah maksimal. Saudara, kalau fokus hidup kita ini sudah tidak jelas, ya seringkali kita ini gampang capek. Itu sebenarnya bukan karena fisik kita lemah, tapi karena hati kita nggak benar sudah. Saudara, kalau pagi hari Anda udah jengkel, Anda udah kesel, kerja seringan apapun rasanya berat, benar nggak? Tapi kalau Anda sudah sukacita pagi hari, mau kerja seberat apapun rasanya kagak capek-capek, benar kan? Saudara alami nggak? Kalau pagi udah jengkel, kesel, suami istri udah ribut, itu mau ngapain aja tuh udah nggak enak, saudara. Nah hari ini kita akan melihat kenapa hati ini perlu terus dijaga. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan.
Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara perhatikan baik-baik. Dulu orang menganggap letak kehebatan seseorang itu di ototnya. Makanya kalau Anda nonton film zaman Romawi kuno, saudara, Samson, kemudian Hercules, Achilles, ya film-film zaman Romawi kuno, itu laki-lakinya keren-keren, bener kan? Dadanya bidang, perutnya six pack, sekarang kan kebanyakan one pack gitu saudara ya. Wah keren-keren. Kalau laki-laki berotot, wah ini orang hebat nih. Ya. Tetapi dengan berjalannya waktu sampai hari ini, kita semua pakai teknologi. Ada Zoom, ada Wi-Fi, ada lampu seperti ini, ada AC. Nah ini bicara teknologi. Pemikiran kehebatan manusia itu di ototnya mulai bergeser. Dan orang mulai menganggap kehebatan manusia bukan di otot lagi, tapi di otaknya. Makanya berbagai macam dunia menciptakan alat pelindung kepala. Ambil contoh, naik motor pakai helm. Pakai di mana saudara? Oh di kepala saudara, bukan di dengkul saudara. Ya, dengkul boleh luka, kepala ini nggak boleh terluka. Tetapi kalau kita kembali back to Bible, kembali kepada Alkitab. Alkitab kan jelas bilang begini, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Sumber kehebatan manusia itu bukan di ototnya. Sumber kehebatan manusia bukan di otaknya. Tapi sumber kehebatan manusia itu ada di hati saudara. Kalau hati kita beres, keluarga kita beres. Amin. Kalau hati kita beres, rumah tangga kita beres. Kalau hati kita beres, apapun yang kita lakukan beres. Bahkan kalau hati Anda selalu beres, penyakit mikir nyerang kita. Karena Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah itu keringkan tulang. Nah hari ini kelihatannya firmannya sesuatu yang basic, yang sederhana. Tetapi kalau Anda nggak lakukan ini, percayalah, apapun yang saudara lakukan rasanya sia-sia, ya, rasanya jengkel, rasanya berat untuk dilakukan. Saya akan bahas dengan cepat 3 hal. Kenapa hati ini perlu dijaga? Ya. Kemudian akibatnya apa kalau kita nggak jaga hati kita? Dan bagaimana cara menjaga hati? Hal pertama, kenapa hati perlu jaga? Buka Alkitab kita, Markus 7, ayat 21 sampai 23. Markus 7, 21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang, perhatikan, timbul segala apa? Pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbulnya dari mana? Dari dalam atau dari hati kita dan menajiskan orang tersebut. Segala sesuatu itu sumbernya dari dalam. Orang bisa iri. Misalnya, biasanya ini perempuan nih, ya, lihat temennya pakai tas branded sedikit. Wih di LV, Prada, Chanel, Louis Vuitton, saudara. Karena dia iri, dia mulai menebarkan gosip yang tidak baik dan mulai bicara sama teman-temannya. Lihat tuh tas temen kita, wih Prada tuh, ya LV. Tapi kalau lihat tampangnya kayaknya Mangga 2 deh. Ya, itu dari mana? Iri saudara. Ya, iri. Lihat temen beli motor baru, udah gitu parkirnya selalu di sebelah motor dia. Ya, lihat temen beli mobil baru, waduh hatinya panas. Gak terima, paling-paling kredit, BCA lagi promo 0%, cicil 25 tahun, ilah keburu Tuhan Yesus datang 25 tahun. Ya, saudara itu sumbernya dari dalam. Saya pernah khotbah di satu komunitas ibu-ibu nyentrik, saya bilang ibu-ibu nyentrik, umur di atas gocap, tapi penampilannya ampun-ampunan. Ya, rambutnya disasak mentok portal tinggi-tinggi. Ya, lihat temennya rambutnya tinggi, dia nggak mau kalah. Wah, nggak boleh nih rambut gue kalah tinggi sama temen gue. Makanya setiap mau ibadah persekutuan doa wanita, dia cari salon yang bisa sasak rambutnya lebih tinggi dari temennya. Akhirnya Lion King banyak di gereja, saudara. Saudara, itu sumbernya dari mana, saudara? Firman Allah berkata semua sumbernya dari dalam dan menajiskan orang tersebut. Nah di poin pertama kalau Bapak Ibu dengan saya nggak jaga hati, percaya Anda tidak akan menjadi manusia yang baik. Amin. Tapi di PD Rumah Roti nggak ada, semua wajahnya baik-baik sudah. Setuju katakan amin. Kayaknya kurang yakin nih. Amin semua saudara ya. Ya, supaya kita bisa menjadi manusia yang baik. Kalau kita menjaga hati, percayalah.
Kalau hati kita beres pasti keluarnya yang bagus-bagus. Ya, gak menjelekkan orang, gak gosipin orang. Nah yang kedua, 1 Samuel 6 ayat 17. Yang kedua supaya kita menjadi manusia yang berhasil. Siapa yang rindu berhasil? Semua rindu berhasil ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, 1 Samuel 16 ayat 17, saudara. Ya, jadi kisahnya begini. Suatu hari Tuhan memanggil Nabi Samuel. Dan Tuhan bilang begini sama Samuel. Samuel, kamu ke tempat Isai. Isai itu bapaknya Daud. Ya, Samuel berkata, ngapain Tuhan? Kamu datang, kasih tahu kasih tahu Isai, salah satu anaknya aku mau urapi jadi raja. Jadi di dalam perjanjian lama kalau seorang nabi datang cuma dua kemungkinan, berkat atau kutuk. Ya. Nah, saudara, akhirnya Nabi Samuel datang ke tempat Isai dan dipanggillah Isai. Isai sini. Ya. Ada apa Pak Nabi? Tuhan berkata, keluarkan semua anakmu laki-laki. Wah, Isai kaget. Ada apa? Karena salah satu mau diurapi jadi raja. Oh, sebagai orang tua senang dong. Jadi raja, jadi presiden. Siapa yang nolak sudah? Tapi ini Isai, gambaran bapak yang gak benar. Gambaran bapak yang pilih kasih. Gambaran bapak yang tidak bijaksana. Yang dipanggil keluar itu yang keren-keren kan. Eliab, Nadab, Abisama yang posturnya 195 ke atas, hampir 2 meter. Orang dulu kan tinggi-tinggi besar. Ya, wah begitu Eliab masuk tinggi besar. Itu Samuel hatinya kepincut saudara pada pandangan pertama. Wah dia pikir nih kalau jadi raja keren banget nih. Cocok nih wibawa banget. Tapi Tuhan tahu isi hati Samuel. Dan Tuhan bilang begini, hei Samuel, bukan itu orangnya. Kalian manusia selalu melihat penampilan fisik. Tapi aku melihat hati. Tiba-tiba Samuel bilang begini sama Isai. Isai, sebenarnya anakmu laki-laki masih ada nggak? Masih ada Pak Nabi. Lah kenapa nggak disuruh masuk? Di mana dia? Ah nggak usah lah Pak Nabi, ini abangnya koko-kokonya yang keren-kerennya ditolak. Ini satu gue sengaja nggak display, mungkin seperti itu. Dia di mana? Sedang di padang menggembalakan kambing domba 2-3 ekor. Panggil dia, kalau enggak kita nggak makan nih. Ceritakan begitu. Dipanggillah Daud saudara. Alkitab berkata wajahnya apa? Kemerah-merahan. Ada pendeta khotbah di anak muda, salah khotbah. Dia bilang Daud wajah kemerah-merahan karena puber, jerawatan. Salah, saya bilang. Salah khotbah loh, nggak ada ayatnya itu. Daud kenapa wajahnya kemerah-merahan? Namanya bocah gembala tiap hari di padang, kena sinar matahari kulitnya ngelupas. Makanya kemerah-merahan. Beda sama ibu-ibu yang sekarang kemerahan, sengaja dikerok biar mulus. Merah-merah saudara. Sekali lagi bukan ibu-ibu di tempat ini, yang ada di kutub utara turun ke bawah 300 meter saudara. Ya. Nah saudara, ketika Daud masuk, urapan Allah turun. Dan Tuhan bilang begini sama Samuel, Samuel ini orangnya urapi dia. Wah keren saudara. Ini orangnya urapi dia. Lihat baik-baik. Daud diurapi jadi raja bukan karena pintar. Daud diurapi jadi raja bukan karena pengalaman. Perang aja gak pernah. Tapi Daud diurapi jadi raja karena punya hati berkenan di hadapan Tuhan. Sukses gagal seseorang bukan ditentukan oleh jabatan titel pendidikan Anda sudah. Ya, sekolahkan anak tinggi silakan. Boleh aja. Anda mau sekolahkan sampai S3 cum laude di luar negeri pun silakan. Bahkan jangan mau kalah sama Samsung S21 sudah. S3 masih kalah sudah, ya. Tapi ingat baik-baik itu tidak menjadikan anak kita berhasil kalau dia tidak takut akan Tuhan. Saya bilang sama 3 anak saya. Yang nomor 1 udah lulus, sekarang jadi developer di Medan anak saya. Yang nomor 2 dia bisnis JNE, dan yang bontot ini baru kelas 1 SMA. Saya cuma berkata, papi ini dulu jebolan madrasah. Ya, pernah di agama seberang 3 tahun. Saudara yang pernah dengar kesaksian saya waktu saya pelayanan pelepasan kan? Saya mantan anak dukun, kungkung dukun, kakek dukun, mama dukun, papa pakar feng shui. Tapi alhamdulillah nggak jadi pendeta, saudara. Ya, Tuhan baik, Tuhan nggak pernah salah pilih orang. Ya. Saya berkata, papi lu ini lulusan madrasah. Tapi puji Tuhan kuliah sekuler dan akhirnya sekolah Alkitab. Dan menjadi hamba Tuhan pelayanan misi. Ya. Dulu saya jadi hamba Tuhan nggak dianggap orang. Kalau orang Ibrani bilang ini anak Sekia. Sekia itu apa ya? Anak kecil. Karena saya dilantik pendeta tuh paling muda. Usia saya 28 tahun udah jadi gembala. Gak dianggap sama teman-teman pelayanan. Siapa nih? Yang lain kan 40-50 tahun. Tapi kalau kita diurapi Tuhan, Tuhan akan pakai kita luar biasa. Amin.
Dia nggak lihat saudara. Orang boleh merendahkan kita. Nggak usah peduli apa yang manusia ucapkan buat diri Anda, tapi peduli apa yang Tuhan ucapkan buat diri kita. Amin. Ya, orang boleh memandang kita rendah. Ingat baik-baik kalau saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekolah mau sekolah tinggi seperti apapun. Kenapa banyak orang pintar nggak dipakai? Ya, jawaban kuncinya di hati, saudara. Ya, kalau Anda ingin menjadi pribadi yang berhasil dalam hidup ini, yuk miliki hati yang berkenan. Seperti ibadah saat ini. Ya, ini kan kita bukan bicara gereja, persekutuan doa. Gak tahu kalau saudara hari Minggu mungkin ada ke gereja masing-masing. Seringkali kalau saya sebagai gembala, 25 tahun saya melayani Tuhan. Kadang saya lihat jemaat ibadah jam 10, datangnya jam 11 kurang 15. Pendeta udah mau naik mimbar. Seringkali kita tegur dengan kasih, Pak, kenapa sih selalu datang gereja terlambat? Kan ibadah jam 10, saya bilang. Ya, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya tuh udah siap, Pak. 8.30 pun udah siap, tapi istri saya, Pak, ampun. Itu masuk kamar, Pak, lemari, 6 pintu terbuka semua. Ya, bagian bawah terbuka. Itu kalau bajunya kuning, Pak Pendeta. Gelangnya harus kuning, kalung kuning, belum dempul yang bolong-bolong, dongkrak yang bolong-bolong. Ya, ampun, Pak. Ya, saudara, banyak orang datang ibadah hanya persiapan lahiriah. Persiapan fisik penting. Saya pun jadi pendeta kalau Anda datang berantakan, habis potong bawang 3 kilo, nggak keramas 3 minggu, dasteran, habis makan petek 8 papan, shalom Pak Pendeta, pingsan saya saudara. Ya, penampilan bukan nggak penting, tapi itu bukan segala-galanya. Ada ke saudara hadir dalam satu ibadah, engkau bilang begini, Tuhan, aku mau datang ibadah, aku mau persiapkan hatiku supaya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jangan cuma lahiriah Anda persiapkan saudara. Kalau saudara ingin menjadi pribadi yang berhasil, nggak peduli. Anda mau SD sekalipun lulusan SD. Kalau engkau punya hati berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan pakai engkau hebat. Amin. Tuhan engkau pakai luar biasa. Ya, saya puji Tuhan saya udah menikmati pelayanan sampai ke Eropa. Khotbah sampai ke Eropa. Khotbah keliling Asia. Ya, saya sudah keliling semua. Tapi saudara tahu, 4 tahun yang lalu, Tuhan bilang apa? Tinggalkan semua. Kamu masuk ke lapisan yang paling bawah. Masuk ke hutan-hutan pedalaman. Ngapain Tuhan saya bilang? Cari rumahku yang rusak kamu perbaiki. Waduh, nggak enak saudara. Kita khotbah sekali orang dengar khotbah bisa 2.000-3.000 jemaat saya keliling. Ya. Dan saya harus masuk hutan sehari naik sepeda motor 25 jam, 27 jam. Paling cepat 9 jam. Itu naik sepeda motor, masuk ke dalaman. Tidur di hutan, khotbah KKR yang hadir 20 orang, 15 orang. Itu kalau bukan Tuhan suruh, saya kabur saudara. Sampai orang berkata, Pak Min ngapain sih? Pelayanan Bapak udah enak loh, diundang sampai ke Australia. Singapura setahun bisa berapa kali. Ya, saya bilang kalau Tuhan gak suruh, saya gak mungkin lakukan. Dan kalau Tuhan suruh saya, dia perlengkapi. Akhirnya jadi passion buat saya. Ya, dan saya bisa kenal dengan hamba-hamba Tuhan kelas bawah. Wah, saya bersyukur. Di desa itu saudara, ya saudara, makanya kalau saudara punya gereja, beribadah gereja, jangan lihat penampilan. Saya kadang-kadang sebagai hamba Tuhan, saya elus dada. Saudara boleh cek gereja-gereja undangin saya. Ya, saya maaf kata ya, dapat PK, tidak dapat PK, puji Tuhan. Bahkan saya kalau pelayanan di desa, kayak kemarin ketemu 25 gembala, saya sudah siapkan 25 gepok persembahan kasih. Ya, itu justru saya amplopin mereka, berkati mereka, blessing mereka. Karena kalau pendeta di desa sudah tahu, perpuluhan jemaat sebulan itu rata-rata 25.000 sampai 50.000 satu bulan. Makan bakso, suami istri 50.000 dapat nggak? Nggak dapat. Saya sering kali ngobrol, Pak, Bapak kalau khotbah di gereja A misalnya, jemaat berapa misalnya? 70 yang datang. Apa? Tanpa menyinggung perasaan Bapak, berapa persembahan kasih? Paling banyak Pak Minarto, itu 25.000. Sedangkan bensin saya 3 liter itu 30.000. Kadang-kadang cuma salam tempel, Tuhan berkati ya Pak Pendeta. Puji Tuhan kadang-kadang kasih beras 3 kilo. Kadang-kadang kasih ketela. Ya, tapi mereka melayani dengan tulus. Tapi di zaman now ini, kadang-kadang saya ngelus dada. Ada hamba Tuhan pasang tarif untuk khotbah. Aduh, sedih sudah. Ya, harus pesawatnya ini. Gereja kalau undang saya luar kota, Pak Amin maaf ya, hotelnya sederhana. Kalau Anda ngundang saya, tidur samping kuburan pun gue jadi. Yang penting pagi gue bisa mandi. Oh gitu Pak? Iya, tenanglah, saya bilang. Ya, belum lama ada satu gereja di era Pekanbaru, 9 kali ibadah. Tiket pesawat katanya nggak sanggup
untuk pesan. Saya beli sendiri tiket pesawat. Pak, mereka nggak siapkan hotel, saya tidur di pastori. Nggak masalah buat saya. Ya, saya layani dengan sukacita, saudara. Saudara miliki hati berkenan di hadapan Tuhan. Memang nggak gampang. Nggak gampang, saudara. Kita hamba Tuhan yang sudah nyaman, tiba-tiba harus melayani ke bawah, bergaul dengan waria. Saya meskipun pelayanan waria, jangan takut, saya pria sejati. Terbukti anak gue ada 3, saudara. Ya, saudara kalau ketemu ketua waria Indonesia, Mami Yuli bilang, Mami, dia senangnya panggil Mami. Kenal Pak Minarto enggak? Oh, itu bapak saya. Ya, saudara udah akrab dengan waria, saudara. Ya, tapi sejak kenal waria, handphone saya selalu malam saya matiin. Karena kadang-kadang jam 2 subuh saya ditelepon. Bukan jahil, Bu. Dia kalau ada masalah, begitu angkat, Shalom Pak Pendeta. Wih, siapa nih? Ya, Mami katanya. Ini ada waria yang mati 1 katanya. Aduh, tapi jangan telepon gue jam 2, gue bilang. Udah pokoknya besok ambulan semua beres, gue kirim. Gue kubur dengan layak. Jadi kalau ada waria, saya nggak peduli agama apapun. Karena mereka kalau dibawa ke agama mereka, pasti dibuang, najis. Itu saya layani dengan cuma-cuma. Kasih peti mati, kasih ambulan, sewain Metro Mini, kita kubur, tapi dengan cara Kristen. Tujuannya apa? Memberitakan Injil. Kalau nolong orang nggak usah tanya agama mereka apa. Amin. Jangan cuma nolongnya orang Kristen. Ya, saudara, Tuhan dalam Yohanes 3:16 itu cinta semua bangsa. Makanya kalau Anda lihat sosial media saya, itu kadang saya bagi ke kelenteng. Kadang saya bagi yang jilbab. Kadang saya bagi ke gereja. Semua kita ini harus NKRI. Disitulah orang bisa melihat kalau kita sebagai orang percaya itu nggak pilih-pilih kasih dan melayani. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Jadi hati kita menentukan untuk kita bisa berhasil. Sekolah tinggi silakan, saudara. Kita harus sekolahkan anak kita tinggi supaya berprestasi. Tapi kalau dia nggak takut sama Tuhan, aduh. Kalau nggak salah sekitar 18-19 tahun yang lalu, saya diundang satu gereja yang cukup besar, ribuan jemaatnya, 5.000, 6.000. Saya khotbah. Waktu itu umur saya masih muda banget lah, masih di bawah pala 3 ya, pala 2 gitu sudah. Saya selesai khotbah, ada seorang oma opa, sekitar umur 65 tahun lah. Dia bilang begini, nah umurmu piro nak? Chinese Surabaya, betul mertua saya Chinese Surabaya, saya sedikit ngerti bahasa Jawa. 28 tante om, saya bilang. Aduh puji Tuhan, dia bilang. Kamu masih muda tapi Tuhan pakai. Om tante punya anak 3. Tapi aduh om tante sudah habis miliaran. Hampir 2M untuk kuliahkan mereka di Amerika. Cum laude, dia bilang kata. 2 ini cum laude. Tapi 3-tiganya gak berguna. Nomor 1 sudah menikah narkoba. Nomor 2 gak pernah mau ke gereja. Nomor 3 juga hidupnya drugs segala macam. Nah ini menunjukkan apa? Anda mau sampai cum laude sekalipun, lulusan Amerika sekalipun. Kalau engkau tidak punya hati takut akan Tuhan. Kalau engkau tidak punya hati berkenan di hadapan Tuhan. Hidupmu jauh dari keberhasilan, saudara. Berhasil bukan bicara Anda punya harta. Ya, Anda punya uang banyak tapi rumah tangga kayak kapal pecah. Gak ada artinya. Anda boleh punya mobil mewah. Anda boleh punya segala fasilitas perusahaan apapun. Tapi rumah tangga Anda berantakan. Itu Anda tidak bisa dikategorikan berhasil. Tetapi pribadi yang berhasil adalah engkau mengenal Allah dengan baik dalam hidup ini. Setuju, katakan amin. Ya. Dan yang ketiga, ya, menjadi manusia sehat. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22 berkata demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah ini Alkitab gak akan pernah salah. Karena seorang dokter dari Jepang yang bernama Dr. Masaru-san, dia pernah mengadakan satu riset meneliti enzim manusia. Dan saya percaya ini orang pasti baca Alkitab meskipun dia ateis. Ya. Dia berkata begini, ternyata kalau saudara senyum, saudara, coba senyum kiri kanan. Saudara tahu nggak dampak dari Anda senyum? Itu ternyata tubuh kita ini langsung membentuk enzim. Wah keren. Dan ketika Anda nyengir itu abangnya senyum. Giginya kelihatan dikit. Coba nyengir dikit. Yang ompong jangan lebar-lebar. Ternyata ketika Anda nyengir, itu enzim langsung membunuh kuman. Dan ketika Anda tertawa terbahak-bahak, wah ini dahsyat. Ya, makanya hati yang gembira obat yang manjur. Enzim yang terbentuk membunuh kuman dan kumannya mati, saudara. Makanya orang Kristen harus banyak sukacita. Tapi jangan kelewat ketawa, masuk grogol juga bahaya Bapak Ibu. Ya, ketawa sewajarnya saudara. Ya, makanya orang yang happy, sukacita itu mukanya pasti awet muda. Ya.
Ada orang umur jigo, tampang cicap go. Umur 25 maksudnya tampang 75. Tapi ada orang 75 tampang bisa 25. Karena hati yang gembira adalah obat manjur. Amin. Tetapi yang jadi pertanyaan, gampang tidak supaya hati ini tetap sukacita? Gampang nggak? Halo, gampang nggak? Saya sebagai pendeta bilang nggak gampang. Kenapa? Banyak keadaan yang membuat pencuri-pencuri hati dalam hidup kita. Apa itu? Keadaan. Suami yang pagi-pagi ngomel, istri yang cerewetnya kayak knalpot bajai pecah, mertua yang buang muka, anak-anak yang bandel nggak karu-karuan, nggak pulang ke rumah, ya pegawai yang salah kerja, saudara. Banyak keadaan yang membuat damai sejahtera itu hilang. Sukacita atau tidak itu adalah keputusan. Tuhan bisa jaga hati kita nggak? Bisa nggak? Lagunya kan ada. Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Bisa nggak sih Tuhan jaga hati kita? Bisa nggak? Lagunya kayaknya salah cipta. Ya, yang bisa jaga hati kita itu diri kita sendiri. Dia kasih free will, kehendak bebas untuk kita menjaga hati. Ada orang berkata, Pak Pendeta nggak mungkin lah saya bisa sukacita. Gaji suami saya cuma segitu. Kalau suami saya gajinya 50 juta Pak Pendeta, waduh tiap hari saya senyum sampai gigi kering. Belum tentu. Harta tidak akan bisa membawa kebahagiaan. Tidak akan pernah bisa membawa sukacita. Banyak orang kaya begitu banyak duit. Waduh, kayak kapal pecah saudara. Suami istri nggak akur. Anak-anak narkoba, drugs segala macam. Saudara, itu bukan penjamin kebahagiaan. Banyak keadaan yang seringkali membuat damai sejahtera ini hilang. Ada ibu-ibu berkata, Pak Pendeta sih khotbah enteng, gampang banget. Bapak nggak tahu setiap ketemu mertua saya buang muka Pak Pendeta. Biarin Bu. Kalau mertua sering buang muka, lama-lama mukanya hilang. Biarin aja. Muka di situ jangan dibuang-buang saudara. Ya, mobil Anda diserempet orang, dikepot orang. Udah ngucap syukur, jangan buka jendela maki-maki. Waduh, itu semua makian kebun binatang dari berkuku belah, berkaki 4 keluar semua. Jangan saudara. Ya, makanya sukacita atau tidak itu keputusan kita untuk bersukacita. Memang saya katakan gak gampang, saya jadi pendeta aja gak gampang jaga hati. Kalau nggak salah, saya pernah bersaksi ini waktu sesi luka batin. Saya pernah, dulu kan saya penjaga menara doa. Saya tuh suka doa itu biasanya jam 10 malam sampai jam 2 pagi, 4 sesi. Ya. Nah, suatu hari saya ingat, saya jaga yang pagi. Jadi jam 6, selesai jam 8, karena saya masih bisnis, saya kontrol usaha saya. Ya. Nah dulu ini kan iPad, belum ada kayak begini ya. Namanya pendeta, saya kemana-mana selalu bawa Alkitab yang gede, namanya Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan. Itu gede banget, saudara. Saya suka baca Alkitab itu karena ada terjemahan Inggrisnya, ada Ibraninya. Tapi kalau buat getok orang, geger otak, beneran saudara. Itu tebel banget saudara. Tapi saya suka itu, Bo. Memang berat saudara. Nah ceritanya saya suka bawa ke toko. Kadang-kadang jaga toko tuh saya suka baca. Karena saya yang nunggu toko saya baca gitu, siapin khotbah gitu saudara ya. Daripada buang-buang waktu gitu saudara. Nah tiba-tiba ketika saya sampai di toko, masih di mobil. Toko udah buka. Karena buka 7.30. Tiba-tiba karyawan saya lagi digebrak-gebrak mejanya sama orang. Marah-marah sudah. Marah-marah saya lihat nih kenapa karyawanku pagi-pagi dibentak orang. Namanya bosnya gue turun sudah. Ya, tapi bawa Alkitab gede sudah. Ya, namanya pendeta gitu sudah ya. Tapi orang ini nggak tahu kalau saya pendeta. Saya tujuannya baik, pengen melerai. Karena karyawan saya dimaki-maki seperti itu, saya takut karyawan saya dipukul. Saya cuma bilang gini, Pak, ada apa sih marah-marah pagi-pagi? Dia balik bilang, diam kamu, jangan ku campur. Ku tumbuk muka kau. Wih, muka gue yang keren gini mau ditumbuk. Itu kepalan tangannya tinggal sejengkalmu. Ku tumbuk muka kau katanya. Waduh saudara, ini pendeta habis jaga menara 22 jam. Itu Alkitab yang saya pegang goyang saudara. Bukan karena urapan, tapi bergoyang. Saya cuma berdoa, Tuhan biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Jangan sampai gue emosi, gue getok, geger otak nih bapak nih bener. Ya, ini Alkitab tebel banget saudara. Itu tiba-tiba dia tanya, kamu siapa? Saya bosnya, saya pemilik bengkel ini. Saya bilang, oh ternyata kamu bosnya. Wah ilah itu hujan lu kan ceprot. Oh dimaki habis-habisan saudara. Itu Alkitab makin goyang saudara. Aduh itu rasanya aduh Tuhan kurang ajar. Akhirnya saya dimaki-maki saudara. Saya cuma diem aja ke orang blow on saudara. Ini pendeta loh saudara. Dia marah gitu saya cuma diem aja. Akhirnya dia pergi saudara. Aduh saya tanya sama karyawan saya, kenapa? Iya Pak cuma salah komunikasi aja memang orangnya brengsek itu katanya. Marah-marah begitu. Saudara akhirnya apa yang terjadi? Itu pulang malam, saya habis berdoa, baru tidur merem. Itu penampakan wajah Bapak itu, kutumbuk muka kau. Ya,
3 hari 3 malam saya nggak bisa tidur. Wajah itu muncul, kutumbuk muka kau. Waduh. Itu dari Senin sampai Rabu saya insomnia, sudah. Kagak bisa tidur karena penampakan wajah Bapak itu. Hari Kamis saya bilang begini, aduh bodohnya hambamu Tuhan, khotbah tentang luka batin. Tapi kutumbuk muka kau muncul terus Tuhan. Ya, akhirnya saya bayangkan wajah Bapak itu, saya cuma bilang ini, Tuhan Yesus aku berkati Bapak itu. Aku nggak kenal dia tuh. Aku nggak mau gara-gara ini damai sejahtera aku hilang. Dimanapun dia berada aku blessing, aku berkati dia Tuhan. Jamah dia, lembutkan hatinya. Hari keempat, saya ke Bogor, ke rumah customer. Istri saya waktu itu hamil anak ketiga, saya ingat. Tiba-tiba baru mau turun tol, istri saya telepon, "Pi, di mana?" Loh kenapa kok panik begitu? Ya, udah mau turun tol Bogor. Papi cepat pulang. Kenapa? Orang yang mau tumbuk muka papi datang lagi. Oh, istri saya takut ditumbuk juga mukanya, saudara. Saya bilang, kenapa? Gue takut katanya. Udah, nggak mungkin dia tumbuk muka perempuan, apalagi lu lagi hamil kan banyak karyawan. Nggak mungkin dia pukul perempuan. Tapi lu datang dia cepat. Ya nggak mungkin, Mi. Gue bilang, saya bisa sampai malam. Ya, akhirnya saya tiba malam gitu dari Bogor. Saya tanya istri saya, gimana Mi orang tadi? Aduh Pi, gue udah ketakutan. Kenapa? Dia datang sambil ngerokok, Pi. Ngerokok gitu. Tiba-tiba ngomongnya lembut. Si Engkok mana? Oh, istri saya udah ketakutan. Itu ke Bogor. Oh, sambil ngerokok. Aduh Ci, minta maaf Ci, saya 3 hari 3 malam gak bisa tidur. Oh ternyata dia 3 hari 3 malam. Loh kenapa? Saya ternyata cek tetangga, ternyata istri Inci itu pendeta ya? Iya. Suami Inci itu ternyata pendeta. Aduh, dia sambil merokok. Saya sebenarnya majelis gereja juga, Ci, sambil merokok. Gitu. Ya, saya 3 hari 3 malam gak bisa tidur. Oh, sambil merokok. Saya sebenarnya majelis, saya melayani di ini. Aduh, saya jadi gak enak. Nih, seperokoknya gitu, saudara. Saya 3 hari 3 malam gak bisa tidur. Ternyata Tuhan jamah dia juga 3 hari 3 malam gak bisa tidur, saudara. Ya. Dan saya diceritain istri, saya ketawa, saudara, sampai di rumah saya bilang, nah itulah saudara, ya. Jaga hati atau tidak, itu keputusan kita. Amin. Saudara mau sukacita atau tidak, itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Yang bisa menjaga hati kita itu diri kita sendiri. Yang bisa mengontrol diri kita itu diri kita sendiri. Makanya kalau saudara jaga hati, makanya dikatakan hati yang gembira, obat yang manjur. Banyak orang sakit, ya, terutama wanita. Nanti saya akan bahas poin berikutnya. Ya, itu setelah didoakan, migrainnya tiba-tiba sembuh. Ketika dia lepaskan pengampunan kepada suaminya, ya, dia lepaskan semua kepahitannya, penyakitnya bisa sembuh, saudara. Ini hati yang gembira, obat yang manjur itu bukan kiasan. Karena saya punya seorang teman baik, saudara, gembala juga, meninggal karena kena sirosis. Ya, saya ingat betul dia ribut dengan sekretarisnya pribadi di gereja. Tapi memang kurang ajar sekretaris, berani bentak gembalanya, saudara. Dan saya nggak tahu ada persoalan apa, pokoknya dibentak, saudara. Saya ingat waktu saya nungguin di ICU, itu monitor jantung, napas semua tenang. Saudara, tiba-tiba full timer yang nyakitin dia masuk, dia padahal lagi koma. Itu monitornya, darah Yesus, saya bilang nih, saya sampai pencet bel, ini kenapa lo masuk? Tiba-tiba gini, begitu dia keluar, net. Wah, itu ternyata itu bener-bener spirit itu masih ada, saudara. Makanya kepahitan itu ya jangan dibawa, saudara. Makanya wanita-wanita terutama jangan tidur dengan kebencian, jangan tidur dengan kepahitan. Sebab pada saat Anda tidur Anda nggak tahu bisa bangun lagi atau tidak. Ya, bisa-bisa bangun ada tulisan akhirat 3 km. Boy, udah nyampe. Ternyata udah mati, saudara. Nah, lu mati dalam kepahitan, ini celaka, saudara. Ya, makanya jangan pernah tidur dalam kepahitan. Yang pernah kepahitan katakan amin. Oh, banyak yang kepahitan sih. Ya, saudara, ini perhatikan baik-baik. Ada amin, saudara? Ya. Nah, selanjutnya. Bagaimana kalau kita nggak jaga hati? Sekarang saya bicara akibatnya. Ya, kita bicara akibatnya. Kalau nggak jaga hati. Yang pertama, Yeremia 17 ayat 9. Saya bacakan aja ya biar cepet ya. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Perhatikan. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara, kalau Anda nggak jaga hati, poin pertama, perhatikan. Ini nggak nakuti. Saudara bisa menjadi manusia yang jahat. Kenapa? Sejak manusia jatuh dalam dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kecenderungan semua manusia di dunia, kita ini dikandung dalam dosa. Buktinya kita dikandung dalam dosa apa? Kita kan punya anak. Anak kita masih kecil. Ya, kita didik, kita doain. Bisa bohong nggak? Bisa kan? Padahal nggak ada ngajarin dibohong kan? Bener kan? Nah, ini bukti dosa, membuahkan buah dosa itu ada. Ada pendeta berkata, berkhotbah,
Anak kecil mah polos, nggak mungkin bohong. Itu anak kecil yang lahir tahun 1942, kurang gizi saya bilang. Anak sekarang tuh pinter-pinter bohong, Bapak Ibu. Nggak usah saya contoh anak orang lain ya, anak gua sendiri dah. Saya punya anak bontot, pendaki gunung juga kayak bapaknya. Anak saya tuh 2 nurunin, nomor 2, nomor 3, kalau saya naik gunung pasti ikut. Kemarin lagi Covid aja sebelum Idul Fitri saya ajak lagi naik ke Gunung Sindoro. Lumayan 13 jam sampai ke atas. Tapi fisik saya nggak kalah dengan mereka lah. Saya stamina-nya masih kuat gitu, Saudara. Nah, ini anak saya ingat waktu ketika menjelang 2 tahun lagi lucu-lucunya, Saudara. Ya, zaman dulu handphonenya masih jadul, model-model Nokia gitu, Saudara ya. Maminya itu pulang dari pasar. Ya, taruh handphonenya. Nah, handphonenya kebetulan maminya dari pasar kotor. Ini anak tujuannya baik. Dia lihat handphone maminya kotor, mami lagi masak, dia ambil. Dibawa ke kamar mandi. Dia nyalain air di keran. Dipenuhin lah ember. Dia celupin itu air, handphone, blebek-blebek. Dia lihat masih kotor. Oh, dia inget mbaknya. Ambil rinso, sabun colek. Dia ambil sabun colek, disikat itu. Srek, srok, srek, srok, srek, srok. Begitu berusaha, dicelupin. Blebek, blebek, blebek. Wah, masih kotor. Dicelupin lagi. Istri saya masak 30 menit. Kok tumben handphone gak bunyi? Dia lihat si Selin kecil sedang bilas itu handphone. Blebek, blebek, blebek. Wah, Inna ilahi itu handphone, Saudara. Mau secanggih apapun, Saudara. Istri saya marah. Aduh ampun Selin, handphone mami rusak. Itu belinya pakai uang bukan pakai daun tahu. Anak kecil dibentak dimarahin dan tidak ada penyelesaian, dikasih tahu kesalahan. Biasa anak kecil kan, mites-mites kuku, mata mulai ngeces. Nah, istri saya nggak ada pemberesan. Saudara tahu, ini anak pendeta. Didoain dari kandungan supaya jadi hamba Tuhan. 1 bulan kemudian dia lompat-lompat. Ya, sama koko-kokonya. Ya, karena 2 kokonya udah cukup besar, tiba-tiba istri saya marah. Selin, jangan lompat-lompat, nanti jatuh, bahaya, bisa keseleo, bisa patah. Saudara, apa jawaban anak ini? Dia bilang begini, biarin kalau aku dimarahin lagi. Aku cuci lagi nih handphonenya. Aku cuci lagi nih handphonenya. Bu, hilang ngancem Bapak Ibu. Saudara. Nah, kenapa bisa begitu? Karena nggak ada pemberesan. Saudara, anak kita kalau nggak diajar dari kecil, bisa nggak karu-karuan, Saudara. Ya, makanya anak kalau nakal, kalau kurang ajar, boleh Anda pukul. Tapi ada tempatnya. Di mana? Di pantat. Tuhan sengaja ciptakan ini agak empuk buat dipukul. Beneran. Ada ayatnya, Saudara. Ya, jangan nanti seperti kesaksian saya, Saudara akan lihat bagaimana orang tua saya pukul saya. Ya, harus ada pemberesan supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kalau hati kita nggak jaga, Saudara, kita bisa menjadi manusia yang jahat. Yang kedua dikatakan apa? Hatinya sudah membatu. Wah, ini ngeri. Ini bukan kiasan loh firman Tuhan. Hati sudah membatu. Itu benar-benar real, Saudara. Kalau orang sudah salah, ditegur nggak mau bertobat, bahkan ditegur pendeta nggak pernah mau bertobat, Saudara. Ya, di gereja khotbah apapun dia bilang amin, tapi nggak mau pernah bertobat. Ini biasanya yang akan diizinkan mendapatkan hajaran dari Tuhan. Ya, Anda hatinya keras, ditegur mertua nggak mau, ditegur istri nggak mau, keras, Saudara. Ya, kalau pendeta ngomong apapun selalu berkata amin, tapi firman nggak ada yang buat dia. Pendeta berkata jangan pelit, dia tengok mertuanya, rasain. Dasar mertua gue penit. Ya, hari ini memang firman cocok buat mertua gue. Jangan kikir. Dia tengok suaminya, sama tuh, buah gak jauh dari pohonnya. Maknya pelit, anaknya kikir. Jangan judes. Aduh sayang teman gue si Susi kagak hadir. Ini sebenarnya firman hari ini buat dia. Jadi firman tuh gak ada yang buat dia. Memang pernya lunak, tapi dia punya karunia membagi. Buat lu, buat lu, buat lu, buat lu. Tapi firman gak ada yang buat dia. Nah, orang begini biasanya kena masalah sekali, hancur berantakan, Saudara. Ya, Saudara kalau ditegur firman Tuhan, yuk dengan segala kerendahan hati, Saudara. Ya, datang berkata, Tuhan memang ini aku, ampuni aku. Ya, berani mengakui kesalahan, Saudara. Ya, miliki hati yang lembut, mudah diproses, hatinya sudah membatu. Ini saya percaya, ini bicara sirosis. Saya pernah, karena saya sering ke Israel, udah bolak-balik ke Israel. Saya pernah bawa satu grup rombongan dari Kanada dan Singapura. Tiba-tiba dalam berdoa, saya tiba-tiba doakan 2 kakak beradik. Saya nggak kenal mereka. Mereka dari Singapura. Waktu saya berdoa, itu dua-duanya tiba-tiba nangis. Ya, kamu punya masalah ini. Udah kayak tukang ramal gitu, Saudara ya. Waktu itu di upper room kalau salah. Saya setelah itu nggak ingat apa yang saya doakan. Dia tiba-tiba nangis. Tiba-tiba deketin saya, dia bilang begini, Pak Pendeta kok tahu masalah saya? Masalah apa, Ibu? Loh, semua apa yang Bapak ucapkan itu diri saya, Pak. Loh, saya tadi lupa doa apa saya bilang. Ya, tapi itu Roh Kudus. Akhirnya mulai dekat, Saudara.
selama 13 hari di Israel. Dan ternyata dia seperti dokter lah di MONI, saudara. Dan waktu saya bagikan tentang luka batin di Israel, dia kena, saudara. Memang dia terluka oleh suaminya. Dan maaf, menjadi wanita simpenan. Jadi saya doakan tepat semua waktu itu. Dan dia berkata, Pak, saya kalau nangani wanita, sirosis maupun pria, kebanyakan wanita, itu biasa kita konseling dulu sebelum dioperasi. Ya, karena ada kanker hati, bedah. Dan dia berkata, ayat yang Pak Min kasih, wah itu ngeri, hatinya sudah membatu. Itu beberapa pasien yang meninggal karena kanker hati. Itu begitu hatinya dibelek, saudara, itu warnanya hitam. Dan kerasnya digebuk, seperti bunyi gini. Kayak batu, saudara. Makanya jangan suka kepahitan. Setuju, katakan amin. Telan buang ke jamban kalau kata orang tua dulu. Ya, telan buang ke jamban. Ya, kalau istilah lo buka rekening di bank, bukalah akun yang pendek, jangan buka akun yang panjang. Pagi hari buka bersama dengan Tuhan Yesus. Sebelum matahari terbenam, bereskan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Jangan simpan kepahitan, rugi, saudara. Benar, saya banyak doain orang sakit kanker. Aduh, selama COVID saya ngubur orang COVID ada 3 kali, karena pendetanya nggak berani ngubur, saya kubur. Saya nggak pernah takut. Yang penting saya prokes, minum vitamin, sudah vaksin 2 kali. Saya tetap layani, meskipun bukan jemaat saya. Ya, tapi ada beberapa anak muda saya lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau nggak salah 1,5 bulan lalu, jemaat Bandung. Saya lagi enak-enak tidur, ditelepon sama sahabat saya, Pak Min, tolong dong. Ini ada jemaat kritis. Saya habis capek pelayanan, di mana? Rumah sakit PIK. Oh iya, siap-siap, saya akan doakan, saya bilang. Itu begitu saya mau keluar, saudara, saya lihat di halaman, mobil saya kagak ada. Dipakai anak saya ke Kelapa Gading. Saya telepon, Sep, kamu di mana? Kelapa Gading, Pi. Aduh, mobil papi ada orang urgent nih. Nah, saya waktu itu pengen nunggu anak saya, ya udah Pi, 30 menit sampai. Ya, tapi Roh Kudus berkata, jalan sekarang. Saudara, itu namanya lagi pas mau mandi, mandinya mandi koboi ngebut. Karena Roh Kudus berkata, jalan sekarang. Itu sambil mandi, saya langsung pesan Grab, saya lihat 5 menit. Mandinya 3 menit. Turun, saudara. Sampai di sana, keluarganya sudah kumpul. Itu seorang wanita usia ya 39 tahun. Kena sirosis, kuning semua. Perutnya udah kembung. Saudara. Mukanya takut menghadapi maut. Tapi waktu saya datang, saya angkat pujian dengan lembut, saudara. Dan di situ saya melihat dia narik napas terakhir di depan wajah saya. Wah, keluarganya begitu bersuka cita. Dia berkata, Pak, dari tadi dia ketakutan sekali. Tapi ketika didoakan Pak Pendeta, dia tenang. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Kalau tadi saya nunggu mobil pulang 30 menit, saya nggak bisa lainin dia untuk terakhir kali. Nah, saudara perhatikan, jangan pernah simpen sakit hati. Rugi, saudara. Amin. Umur manusia itu 70-80 tahun. Mau sampai berapa tahun sih kita hidup? Ya, kalau hari ini udah 50-55, ya, dikuranginlah 70 atau 80. Ini bukan nakutin, tapi kondisi kita zaman saat ini, percayalah, bisa lewat 75 aja udah hebat. Kenapa? Tingkat depresi itu begitu tinggi. Apalagi kayak model saya, pendeta misi. Waduh, saudara. Itu seringkali saya bilang, kalau saya pelayanan gak pulang, berarti saya sudah sampai di sorga. Karena resiko tingkat tinggi, hamba Tuhan di jalanan itu. Tapi saya cuma berdoa, Tuhan, izinkan 1000 gereja Tuhan. Saat ini posisi gereja yang Tuhan percayakan sudah saya bangun, itu sudah mencapai 150 dalam waktu 4 tahun. Dan saya berdoa, Tuhan, izinkan 1000. Baru Tuhan panggil aku pulang. Ya. Nah, saudara, di poin ini, yuk, jangan biarkan hati kita keras. Ditegur, bertobat, saudara. Dan yang ketiga, orang kalau nggak jaga hati, lama-lama hatimu bisa sakit. Alias sakit hati. Dan dunia saat ini, bahkan di dalam gereja persekutuan doa seperti ini, begitu banyak orang yang sakit hati. Dan saya bicara dengan keras. Ya, orang yang sakit hati jangan dikasih pelayanan. Kenapa? Karena orang yang sakit hati kalau kasih pelayanan, dia akan cenderung melukai orang lain. Karena dia sendiri harus dibereskan. Dia akan menjadi troublemaker. Banyak gereja hancur berantakan karena orang yang sakit hati. Orang yang benci, orang iri. Ya. Orang model begini jangan ditempatkan di posisi pelayanan apapun. Karena hidupnya harus terlebih dahulu beres. Kalau enggak dia akan jadi troublemaker, sudah. Ini perhatikan baik-baik, sudah. Dan dunia dipenuhi oleh orang yang sakit hati. Kenapa banyak pembunuh sadis? Ya, karena luka-luka itu belum dipulihkan.
Kalau Anda luka itu belum dipulihkan seperti koreng yang kering, begitu kegesek, itu akan muncul lukanya lebih dalam lagi. Ya, saudara masih ingat kesaksian saya ini mendapatkan perlakuan yang sangat sadis dari papa saya. Dari koko cici saya. Ya. Ya. Naikin lagi ya, oke. Jadi, papa kalau pukul saya, kita ini orang luar pulau ya. Itu maaf ya, seperti pukul hewan. Tapi saya dengan papa itu hubungannya sangat baik. Jadi waktu kecil, kalau papa mau dipukul papa, itu semua baju saya dilucutin, hanya pakai celana dalam. Itu papa saya itu koleksi rotan dari sebesar telunjuk sampai sebesar kepalan tangan saya. Jadi dilihat kesalahannya. Itu kalau mukul saudara, itu kalau belum sampai hancur berdarah-berdarah, papa nggak akan berhenti. Dan terakhir pukulannya parah, saya harus dilarikan ke rumah sakit Husada. Itu udah gede saya SMP, saya ingat. Jadi saya dipukul saudara, wah dipukul begitu rupa. Jadi memang karena orang tua susah, pulang sekolah harus bantu dagang segala macam. Jam 5 pagi sudah bangun, makanya saya umur 6 tahun udah jual pisang goreng, 8 tahun saya udah kerja di tambal ban, semua pekerjaan pernah saya lakukan. Jadi saya fighting spirit itu kuat dari dulu. Ya, jadi hamba Tuhan juga saya punya fighting spirit yang kuat, saudara. Nah saya ingat yang membuat saya begitu terluka, waktu itu saya belum mengenal Tuhan. Jadi ketika papi pukul, karena rumah kita dekat pasar, saya ingat waktu itu daerah Cempaka Baru, kalau nggak salah rumah kami itu, Cempaka Wangi atau Cempaka Baru, dekat Pangkalan Asem situ saudara, Cempaka Putih, ya. Jadi begitu dipukul itu saya udah berdarah-berdarah sudah. Kalau zaman sekarang jangan coba-coba kan, video viral langsung kan, bisa kena 5-10 tahun, KDRT saudara. Itu saya dipukul, saya udah teriak, Pak ampun, sakit, saya udah nangis-nangis. Papa saya bilang, diam itu binatang semua keluar. Dan apa yang papa saya lakukan? Itu membuat saya luka dalam. Papa saya ambil sebuah tali tambang, leher saya diikat. Udah penuh luka. Dan saya diseret ke sebuah tiang listrik, dan saya diikat di siang hari bolong, pakai celana dalam, penuh luka. Setiap orang lewat papa saya bilang begini, lihat ada kambing tuh, ada anjing katanya. Wah itu luka saudara. Ya. Dan akhirnya papi berhenti pukul, itu saya sudah besar. Ya pokoknya orang tua zaman dulu saya nggak bisa salahkan karena nggak kenal Tuhan. Keras hidupnya. Itu saya dipukul dan seperti kesehatan satu genggam balok kayu gini. Dia hajar kena kepala, kena kaki saudara. Puji Tuhan kena kaki. Dias begitu dicabut patah di dalam. Saya pikir nggak apa-apa, saya jalan kok nggak bisa. Akhirnya tetangga lihat kasihan. Dia bilang, wah ini ketinggalan dalam nih karena masih nongol 1,5 senti. Saya ingat saya dipegangan 5 orang, dicungkil pakai peniti. Tapi begitu dicungkil patah di dalam, saudara. Dan akhirnya saya nggak bisa jalan. Akhirnya papa juga yang bawa ke rumah sakit Husada. Dan dokter berkata begitu ronsen, Pak ini tertinggal hampir 7-8 cm di betis. Dan saya harus mengalami operasi bedah. Wah itu luka. Luka. Saya belum kenal Yesus. 4 Juni 88 saya baru dibaptis terima Yesus. Tapi akhirnya pengenalan saya akan Tuhan. Saya cuma bilang gini, Tuhan, betapa lukanya hatiku. Aku melepaskan pengampunan buat Papa. Wah itu rasanya sebuah beban bertonton kepahitan itu rontok semua. Akhirnya hubungan saya dengan Papa sangat harmonis sampai Papa meninggal. Dan Papa dari saya 7 bersaudara itu paling nurut sama saya. Ya, saya ajak jalan-jalan ke luar negeri, saya udah diberkati Tuhan. Ajak jalan-jalan, ajak mancing bareng. Wah, sangat dekat sudah. Ya. Nah, saudara luka apapun kalau sakit hati ini, saudara nggak bereskan, hidup Anda nggak akan pernah maksimal. Saya ketika melayani di Taiwan, beberapa kali saya diundang di Taiwan. Tiba-tiba saya melihat seorang ibu ya sekitar 42 tahun lah usianya. Saya lihat wajah ibu ini lumayan, tapi banyak jahitan saudara. Jahit-jahit, sendiri rambut tengahnya hilang. Saya pikir dia habis eksiden kecelakaan lalu lintas. Saya perhatikan kenapa si Inci ini banyak jahitannya. Saya ngobrol sama gembalanya, Pak, itu si Inci itu habis kecelakaan lalu lintas. Oh enggak Pak Pendeta, coba deh Bapak ngobrol sama dia. Nah karena di tempat retret itu banyak taman, akhirnya dia yang datang ke saya, dia pengen curhat waktu itu. Ditemenin Ibu Gembala, dia berkata, Pak, Bapak khotbah tentang luka batin, tapi kondisi saya bagaimana bisa mengampuni suami saya. Dia menikah dengan orang Taiwan, ya banyak orang stres kalau orang Taiwan itu ya, tentara-tentara desersi gitu. Bayangin Pak, suami pulang telat buka pintu aja, itu baru buka pintu Pak, rambut saya langsung dijenggut, dijambak, itu bisa ratusan lembar copot, dibenturin ke tembok.
Itu tendang tonjok tiap hari Pak saya terima. Padahal anak saya sudah besar-besar. Kenapa ibu nggak lapor polisi? Di sini beda Pak perlakuan WNI. Kita nggak berani lapor. Wah dia berkata, Pak saya luka begitu dalam. Bagaimana saya bisa mungkin mengampuni suami model seperti ini? Ya. Apakah saya boleh divorce? Saya berkata, Bu, apapun yang persatukan Allah nggak bisa dipisahkan oleh manusia dengan cara apapun. Tapi istri yang kudus menguduskan suami. Tugas ibu cuma berdoa. Bukan berdoa minta Tuhan ajar dia, bukan. Minta belas kasihan Tuhan turun supaya suami ibu bisa bertobat. Ya, makanya yang muda-muda, baik-baik. Membangun rumah tangga itu bukan pada saat Anda berumah tangga. Saya sudah 26 tahun menikah, sudah. Perak udah lewat pernikahan saya. Jangan selalu berpikir keluarga hamba Tuhan itu harmonis. Enggak, bohong. Namanya rumah tangga itu pasti ada ributnya. Kalau ada pendeta khotbah berkata, aduh puji Tuhan kami 30 tahun menikah, belum pernah ribut. Bohong. Beneran, bohong deh, percaya sama saya. Ya, rumah tangga itu mau pendeta sehebat apapun diurapi Tuhan seperti apa tuh, selisih paham itu pasti ada. Ya, kan rumah tangga kan saling melengkapi, bener kan? Tuhan itu unik loh. Ya, kalau istrinya cerewet, suaminya pasti kalem, bener kan? Kalau istrinya pelit, pelitnya minta ampun kayak Cina Yahudi, dompetnya dilem ada lipat 7 gitu sudah. Ya, suaminya pasti boros sudah. Ya, kalau suaminya bersih, istrinya pasti jorok. Coba aja lihat. Pakai anduk dilempar ke pohon mangga, suaminya yang naik turunin. Ya, pakai odol, kagak ada yang tutup. Coba deh sampai hari ini, bener nggak? Itu di kamar mandi namanya odol. Pasti tutupnya ada yang kiri, ini sebelah kanan. Itu saya alamin. 4 tahun itu tulisan di kamar mandi baru saya sobek. Kalau pakai odol harap ditutup. Kiri kanan, sen kiri, sen kanan. Tetap aja gue mesti yang rapin. Kalau saya tanya istri saya, siapa nih? Kevin kali. Tanya Kevin, siapa? Mami kali. Ini siapa? Masa gue mesti pasang CCTV di kamar mandi? Itu rumah tangga begitu ya. Kita ngalamin semua kan? Ya. Nah itu gak gampang. Ya. Kalau masih pacaran, ini yang bujang-bujang, masih ada yang bujang gak jomblo? Ya. Kalau pacaran udah mukul, ya, udah gitu pelitnya minta ampun. Kalau makan habis 300.000, habis berapa 300 patungan ya pego-pego, ilah udah dah, lo tinggalin suami pelit begitu loh, capek lo kawin sama orang pelit. Ya, ya, makanya buka mata lebar-lebar meskipun matamu sipit seperti saya sudah. Setuju katakan amin. Yang belum menikah katakan amin. Yang sudah katakan aman. Amin saudara. Yang di rumah juga pada ketawa tuh saudara di monitor. Nah saudara perhatikan baik-baik saudara. Ya, kalau kita nggak jaga hati, Anda bisa sakit hati. Dan kalau Anda sudah sakit hati, percaya. Kecenderungan orang yang sakit hati, dia pasti akan melukai orang lain. Makanya tadi kenapa saya tegas bilang, orang yang sakit hati jangan dikasih pelayanan. Bahaya, akan jadi troublemaker. Ya, ada pembunuh sadis segala macam. Wow, saudara. Dari apa? Dari awalnya sakit hati karena perkataan-perkataan itu. Dalam rumah tangga seringkali kan keceplosan kan, suami istri bicara kasar. Ya, istri juga bicara kasar, suami juga bicara kasar. Nah, hal-hal seperti ini kita mau bereskan di hadapan Tuhan supaya kita ini benar-benar dipulihkan. Ada amin, saudara? Percayalah, kalau hati Anda belum beres, rumah tangga, keluarga, keuangan, kesehatan tubuh Anda nggak pernah beres. Ya, Anda akan menjadi pribadi yang terus gagal, dan gagal. Ya, saya bersyukur, saya ini termasuk orang yang banyak seringkali dilukai. Tapi saya nggak mau buang sampah dalam hati saya. Buang jauh-jauh, terserah orang mau iri, terserah. Ya, kalau pengusaha musuhnya pengusaha, pendeta juga musuhnya pendeta, saudara. Beneran, itu real story, saudara. Lihat pelayanan kita berhasil, pasti ada komen-komen negatif. Masa bodoh, emang gue pikirin. Prinsip saya peduli apa yang Tuhan ucapkan, bukan apa yang kalian ucapkan. Karena saya melakukannya berhadapan dengan Tuhan. Amin. Makanya di poin ketiga ini, yuk, semua kepahitan apa? Wah, memang kalau saya lihat ya, apalagi kita dari didikan orang tua yang keras. Seringkali kalau bicara itu kan enteng. Ya, saudara punya nggak temen? Ini biasanya kalau orang kepahitan tuh kelihatan dari cara bicaranya. Anda punya nggak teman sahabat yang jarang bicara, tapi sekali bicara singkat, jelas, padat, mematikan? Ada nggak? Nah itu biasanya kalau orang kepahitan. Dia jarang bicara senyum-senyum, tapi kalau ngomong, nusuk, tembus punggung.
Singkat, jelas, padat, mematikan, Saudara. Nah ini biasanya orang yang kepahitan nih, Saudara. Tapi sekali lagi di sini nggak ada. Yang ada di sana sini, Saudara. Sini nggak ada, Saudara. Ya, jadi orang-orang seperti ini, aduh. Tapi memang ya kadang-kadang keceplosan, bicara kasar. Ya, Saudara, hati-hati dengan mulut kita. Lidah ini tak bertulang. Ya, jangan ngatain dengan kebun binatang. Jarang lah percaya rumah tangga ribut tuh ngatain kebun binatang, binatang yang sopan. Dasar kelinci montok loh, jarang. Gue gak pernah denger itu, sudah. Dasar burung beo, gak mungkin. Itu pasti yang ada di Lapo Tuak di rumah makan Manado keluar semua, sudah. Binatang berkaki 4 berkuku belah. Jadi hati-hati dengan semua ucapan kita. Ya, saya tutup dengan satu kesaksian. Saya pernah saksikan di sesi luka batin karena di sini banyak yang baru. Ya, memang bicara pengampunan itu nggak gampang kalau Anda terluka begitu dalam, tapi saya akan bagikan tips bagaimana bisa sembuh luka Anda. Ya, suatu pagi saya ditelepon mertua saya. Mertua saya berkata, "Nak, kamu di mana?" "Di rumah, Mam." "Kenapa?" "Ini ada suami istri pelayan Tuhan lagi berantem hebat. Dia telepon Mami dan dia ngancem kalau nggak ada pendeta datang, salah satu mati." Waduh, Saudara, ini saya belum sempat ngopi, dengar begitu langsung ngacir ke alamat yang 7. Begitu saya ketok-ketok pintu rumahnya nggak ada yang buka. Pintu utama terbuka. Wah, ini jangan-jangan terjadi pembantaian nih. Saya masuk ke ruang tamu, jantung saya mau copot, darah segar berceceran di ruang tamu. Tembok penuh dengan bercak darah, saya ikuti bercak darahnya. Waduh, saya udah gemeteran sudah. Ini benar-benar jangan-jangan udah ada yang mati. Itu waktu saya sampai ke ruang keluarga, istrinya tergeletak. Darah di sekitar tubuhnya. Itu kursi plastik, Saudara. Kursi plastik itu terbelah 7-8 potong. Karena dia menghadap ke pantry, saya memberanikan diri, Saudara, pegang pundak istrinya. "Ci, ada apa?" Itu balik badan, waduh, ini jantung mau copot. Itu bola matanya lebih besar, seperti kepalan tinju. Itu darah membasahi semua dasarnya, Saudara. Dia berkata, "Suami saya tendang pakai sepatu pantopolnya nancep, Saudara. Dan dihajar pakai kursi plastik." Aduh, saya bilang, kok ada ya laki-laki berani mukul istri seperti itu. Ya, saya cari suaminya, bukan saya mau ikut campur, enggak. Saya cari suaminya. Masuk ke kamar, suaminya duduk bengong menghadap jendela. Itu lemari pakaian 3 engsel, saya lihat copot, kelihatannya ditonjok tengahnya, dan jatuh ke bawah. Saya bilang, "Kok kenapa sih sampai ribut begini?" Suaminya balik badan, saya kaget, mata kanan juga berdarah. Lah ini kenapa Taurat Musa digenapi, mata ganti mata, gigi ganti gigi? Ya, ini kenapa? Loh, saya kaget juga, berdarah juga, Saudara. Ini dua-duanya berdarah, mata kanan, sudah. Saya bilang, "Ada apa?" Nah, waktu dia pukul istrinya, dia pikir istri udah mati. Ya, makanya marah itu hati-hati. Marah berdosa nggak? Marah berdosa nggak? Coba yang marah bilang berdosa, angkat tangan. Gak apa-apa. Ada orang di sini? Marah berdosa nggak? Yang bilang dosa, angkat tangan. Yang bilang tidak? Yang mau pulang silakan pintu di belakang. Marah itu tidak berdosa. Marah itu ekspresi kejiwaan yang dimiliki setiap manusia. Setiap kita bisa marah kalau ada orang berbuat sesuatu yang tidak baik buat kehidupan kita. Lu kalau nggak bisa marah, lu nggak normal, alias gila. Bayangin ditodong di pinggir jalan. Keluarkan dompet, Anda senyum-senyum. Ya sekalian STNK dompetnya, itu orang bego namanya. Saudara. Tapi kalau marahmu tidak dikendalikan, akan masuk satu roh namanya roh amarah, jadi marah. Banting pintu, kebun binatang. Ya, itu marah yang berdosa. Saudara. Nah waktu dia injek-injek istrinya ribut, baku hantam. Dia pikir istri mati, sudah. Nah ini masuk ke kamar, itu lemari dia tonjok, ya, dia angkat, dia hajar kiri, hajar kanan, Saudara, karena udah lepas. Nah ini pembelaan datang dari Tuhan. Kayunya lepas, nancep matanya sendiri. Matanya berdarah bukan dihajar istrinya. Perempuan mah kalah, berantem sama laki-laki. Makanya laki-laki, please deh, yang di sini maupun di rumah, Tuhan ciptakan tangan kita untuk membelai rambut istri kita. Bukan buat mukul, ya. Ada amin, Saudara? Jangan gunakan tangan kita untuk menyakiti pasangan kita. Belai rambutnya, syukur-syukur lo pilih kutunya, gigit gitu, Saudara. Yang laki-laki katakan amin. Wanita katakan aman. Amin, Saudara. Ya.
Nah saudara, saat itu saya nggak pikir panjang, panggil supirnya, yuk kita ke rumah sakit. Saya masih ingat bawa Royal Progress Sunter. Suami dijahit 9 jahitan. Puji Tuhan, kena kelopak putih, bukan retinanya. Tapi ketika dokter periksa istrinya, Pak, kita angkat tangan, retinanya hancur, kemungkinan buta. Itu kalau ada yang lapor, habis itu. Kena itu benar. Bisa 15 tahun loh. Wah, itu penganiayaan tingkat berat. Saya bilang, kok saya harus bawa Cici ke yang di Kuningan apa tuh? Rumah sakit mata? Eye Center. Ya. Oh iya, dia udah ketakutan juga, bawa sama supirnya. Ya, puji Tuhan. Pendeta kan nggak boleh bohong. Ya, jadi dokternya mulai dudukin, mulai diperiksa, dikeker-keker. Supir tanya, kenapa majikan Anda? Jatuh Pak dari sepeda motor. Saya diem aja. Dikeker-keker, ini bukan jatuh, ini bekas, katanya. Bekas kena baku hantam. Ya. Nah, biaya obat saya obatin, semua saya bayar. Sepanjang perjalanan, saya lihat tuh istri sampai air matanya nggak bisa keluar. Saya tahu ini sakitnya itu begitu. Ya. Saya cuma bilang begini, Ci, apapun yang Cici lakukan untuk merubah suami seperti ini gak akan bisa. Ini karakter. Ini karakter. Ya. Karakter memang bisa dirubah oleh doa. Tuhan sanggup menolong. Tapi kalau dari orangnya nggak mau berubah, sulit untuk berubah. Nah kalau Anda jujur tanya saya sebagai pendeta, saya pendeta yang nggak terlalu ngeroh saya katakan. Orang seringkali tanya bilang begini, Pak kalau kasus begini boleh cerai nggak? Saya saklek, back to Bible, tidak boleh. Tapi kalau model seperti ini, pisah sementara. Kenapa? Bukan cerai ya, tapi pisah sementara daripada mati konyol. Benar, banyak loh. Akhirnya meninggal, penganiayaan tingkat berat. Pisahkan, yuk kembali ke rumah orang tua masing-masing. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, diperpanjang 1 tahun, kayak kontrakan gitu ya. Kalau sudah waras, panggil pendeta, teguhkan lagi pernikahannya. Ya, karena beberapa kasus, kita jadi pendeta itu jangan terlalu menasehatinya selalu, pokoknya roh banget gitu. Enggak, kalau saya lihat dari 2 sisi. Ya, karena saya juga pernah nangani 1 kasus di Solo. Kali ini istrinya yang galak, suaminya ditempeleng terus sama istrinya. Waduh, galak minta ampun. Ya, waktu konseling sama saya, istrinya pakai you can see. Ayo ibu bicara, nyerocos. Giliran bapaknya bicara, diam kamu. Wih, bapak suami gemeteran soalnya. Ya, baru ngomong dikeplak itu suami depan saya loh. Blepak. Wih, buset deh, gila, galak banget nih istri. Bu, jangan kurang ajar begitu sama suami. Dia pendeta, habis Pak Pendeta, dia mama begitu orangnya. Itu suami, ibu-ibu kalau galak, suami lo jadi kayak ayam bengek, beneran. Diem gitu saudara, aduh kasihan deh kalau Deka itu dibawa ke tiak istri saudara ya. Ya, nah saudara, akhirnya konseling sama saya. Saya ingat saya ditelepon sama suaminya. Pak Pendeta tolong saya, tolong saya. Loh kenapa? Saya baru pulang pelayanan. Istri saya bawa pisau kejar-kejar saya Pak Pendeta. Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak pakai ayat, saya bilang begini, lari. Saya nggak mungkin, ayo Bu buka Mazmur 91, mati lo ditusuk. Lo baca ditusuk lo saudara. Lari. Nggak usah pakai doa-doa lagi kalau udah begini lo lari. Gue bilang, lari kemana? Pisah? Enggak. Lo lari, selamatin diri. Istri lo kesetanan bawa pisau. Ya, kalau ada pendeta, udah Pak berlutut berdoa, mati digorok dari belakang. Saya bilang, ngawur itu pendeta rasain begitu. Nanti kalau udah adem, baru kita teguhkan lagi. Nah saudara, model-model seperti ini saya katakan pisahkan sebentar. Setuju ya saudara ya? Ya, saya tidak menganjurkan divorce, tidak. Karena berbahaya kalau diteruskan saudara. Ya, nah luka-luka seperti saya bilang sama ibu ini, Ci, apapun yang dilakukan, udahlah, serahkan ke tangan Tuhan. Itu air mata 1 tetes pun saya lihat, mungkin udah kering saudara. Gak bisa nangis lagi saudara. Karena dapat perlakuan kasar seperti itu. Di akhir firman Tuhan ini saya cuma ingatkan begini. Semua sampah kepahitan yang sudah terjadi mungkin baru beberapa bulan. Ada yang sekian tahun. Engkau mungkin pernah dihianati, engkau dilecehkan. Engkau gak dianggap. Engkau dicaci maki. Ya, engkau pernah mendapatkan perlakuan yang kasar dalam hidup ini. Saya katakan, yuk lepaskan pengampunan. Ya, lepaskan pengampunan, saudara. Kalau enggak hidup Anda enggak akan pernah bisa maksimal dalam hidup ini. Sampai kursi pun terluka di tempat ini. Luar biasa, saudara. Ya. Ya, jadi semua sampah apapun, saudara. Yuk kita melepaskan pengampunan. Ya, Anda yang pernah mendapatkan perlakuan kasar, udahlah saudara, lupakan. Yang menjalani hidup kita itu bukan orang lain, bukan orang yang melukai hidup kita. Ya, terlepas dia benar atau salah, minta kekuatan Roh Kudus.
Ya, bagaimana saudara bisa menjaga hati? Cuman 2. Baca firman, banyak dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau baca firman, ngerti gak ngerti, baca terus. Ketika engkau terluka, tiba-tiba Amsal 4 ayat 2-3 ini muncul. Oh, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika engkau masuk dalam hadirat Tuhan, kau menangis, kau mengerang, kau berkata, Tuhan aku udah gak sanggup. Perkataan ini sangat menyakitkan. Lukanya terlalu dalam. Dengan kekuatan sendiri, siapapun pendeta sehebat apapun kalau terluka, dia gak akan sanggup mengampuni. Tetapi saudara punya Yesus yang sanggup memberikan hati yang baru. Mari kita bangkit berdiri. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, panggil dia Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Taruh tangan kananmu di dadamu, katakan Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Semua pejamkan mata saudara. Tetap taruh kananmu, tangan kananmu di dadamu. Roh Kudus cuma ingatkan begitu banyak luka yang kau alami. Semua peristiwa di tahun yang lalu akibat perkataan sikap yang kau terima dari orang terdekat dalam hidupmu. Seringkali kau berkata, aku sudah lepaskan pengampunan, aku gak mau ingat-ingat lagi. Tapi seringkali ketika gesekan, perselisihan mulai terjadi, luka-luka itu kembali muncul. Mungkin kau pernah dilecehkan, dihianati, mengalami perkataan yang begitu menyakitkan. Mungkin kau pernah ditipu oleh orang. Perlakuan orang tua, mertuamu sangat menyakitkan, suamimu, istrimu. Kau rasa tidak dihargai. Saudara, hari ini saya gak banyak waktu. Tapi engkau berkata, Tuhan Yesus, aku gak sanggup Tuhan. Luka itu terlalu dalam. Kalau engkau ingin menangis, menangislah saat ini. Tuhan perhitungkan air matamu.
Luka apapun kau alami, kau berkata, Yesus tolong aku. Aku mau melepaskan pengampunan. Aku gak mau ingat-ingat semua yang ada di belakang lagi. Aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara boleh yakin dengan iman ketika kau lepaskan pengampunan, kau mengampuni. Sakitmu disembuhkan, bisnismu dipulihkan, rumah tanggamu dipulihkan. Semua akan menjadi baik karena sumber kehidupan itu terpancar dari hati. Kalau engkau rindu didoakan, semua pejamkan mata termasuk yang ada di Zoom. Angkat tangan kananmu, hanya saya yang melihat saja. Angkat tangan kanan. Katakan, Tuhan tolong aku. Yang di rumah angkat tangan kananmu, kalau engkau rindu didoakan. Ikuti doa Pak Pendeta, bilang begini dengan lembut, Tuhan Yesus, malam hari ini aku datang di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan, aku seringkali salah, aku seringkali jatuh, aku seringkali gagal. Aku gak bisa jaga hatiku. Hatiku dicemarkan oleh hal-hal yang tidak baik, oleh hal yang tidak kudus, penuh dengan kebencian, bahkan terkadang ada iri hati. Tapi hari ini Bapa, aku serahkan hatiku di tangan-Mu. Gantikan dengan hati yang baru, hati yang mengampuni. Dan saat ini Tuhan Yesus, aku katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan pengampunan buat orang yang melukai hatiku. Saudara ucapkan nama orang yang pernah melukai hati Anda. Hanya Anda yang dengar ucapan ini. Sebutkan namanya. Ingatkan Roh Kudus. Ayo sebutkan namanya. Sebut namanya. Mungkin suamimu, istrimu, orang tuamu. Sebutkan namanya. Orang yang pernah menyakiti engkau, melukai engkau. Sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Dan kembali ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, aku melepaskan pengampunan buat orang ini. Dan aku percaya ketika aku lepaskan pengampunan, damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah turun malam hari ini. Sehingga hidupku dipulihkan, rumah tanggaku dipulihkan, keuanganku dipulihkan, bahkan penyakitku disembuhkan. Dan aku menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru ada dalam kehidupanku. Oh terima kasih Tuhan, urapi kembali aku. Pakai hidupku menjadi alat-Mu Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mulai hari ini Bapa, aku akan menjaga hatiku. Aku tidak ingin taruh sampah, taruh kepahitan, taruh kebencian dalam hatiku. Dan aku imani melalui firman-Mu, malam hari ini aku dipulihkan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Bapa terima kasih buat ibadah yang singkat di persekutuan doa Rumah Roti malam hari ini. Baik yang ikut Zoom maupun yang hadir di PD Rumah Roti. Aku percaya hati yang baru sudah Kau berikan buat setiap anak-anak. Sehingga apapun yang tidak baik, apapun yang tidak normal, Tuhan jadikan normal. Dan hidup mereka kembali dipulihkan. Keluarga kembali dipulihkan, bisnis kembali dipulihkan, keuangan dipulihkan. Apa yang diambil iblis dikembalikan minimal 7 kali lipat malam hari ini. Terima kasih. Hamba selesai menjadi penyambung lidah-Mu melalui firman-Mu, yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, putus pengharapan. Tuhan memberikan pengharapan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu.